Oke, mari kita selami dunia akuntansi manajemen yang ternyata penuh kejutan. Di penjelasan kali ini, kita bakal bongkar rahasia gimana caranya mengubah data dari masa lalu jadi semacam kekuatan super buat memprediksi masa depan keuangan perusahaan. Coba bayangin diri Anda ini seorang detektif. Tapi alih-alih melacak jejak kaki di TKP, kita lagi melacak jejak angka. Seru kan? Nah, pertanyaan besarnya gini, gimana sih sebuah bisnis bisa memprediksi biaya masa depan mereka tanpa pakai bola kristal beneran? Gimana cara kita ngumpulin petunjuk-petunjuk finansial dari bulan lalu buat nebak dengan akurat apa yang bakal terjadi bulan depan atau tahun depan? Untuk mecahin misteri ini, kita bakal ngikutin 4 petunjuk utama. Melacak tenaga kerja dan waktu nganggur, melihat gimana biaya sebenarnya berperilaku, memprediksi fungsi biaya di masa depan, dan terakhir, menguasai kurva pembelajaran. Kita mulai dari petunjuk pertama, melacak tenaga kerja dan waktu terbuang. Yuk kita mulai investigasi kita dari elemen manusianya dulu, dengan ngelihat langsung gimana waktu itu dihabiskan di lantai pabrik. Poin krusialnya di sini adalah membedakan antara pekerjaan yang benar-benar produktif dengan apa yang kita sebut sebagai idle time atau waktu nganggur. Kenapa ini penting banget? Karena, bayangin aja, pekerja terpaksa berdiri diam nungguin mesin yang rusak atau bahan baku yang telat datang. Nah, itu tuh tetap ngabisin uang perusahaan loh. Makanya, waktu produktif dicatat langsung sebagai tenaga kerja, sementara waktu nganggur harus dicatat terpisah dan diperlakukan sebagai biaya overhead. Biar kebayang, coba kita lihat hitung-hitungannya. Dari total upah 330 pound sterling, ada 50 jam kerja normal dengan tarif 6 pound, ditambah uang lembur 10 jam dengan tarif 3 pound. Ini ngasih lihat ke kita secara presisi, kapan sih uang lembur itu dihitung sebagai overhead pabrik, misalnya gara-gara pabrik lagi repot-repotnya secara umum, dan kapan dia jadi biaya langsung, karena ada klien yang secara spesifik minta pesanan buru-buru. Masuk ke petunjuk kedua, perilaku biaya. Sekarang waktunya kita menginterogasi pengeluaran kita buat ngelihat gimana sih kelakuan mereka saat produksi mulai digenjot. Anggap aja pemicu biaya atau cost driver ini sebagai tersangka utama kita. Dia ini ukuran aktivitas spesifik yang secara fisik jadi dalang kenapa pengeluaran perusahaan bisa naik atau turun. Kalau Anda berhasil nemuin pemicunya, Anda bisa memegang kendali atas biayanya. Sekarang kita adu dua jenis biaya ini. Di satu sisi, kita punya biaya tetap. Biaya yang keras kepala banget. Nggak peduli seberapa banyak Anda produksi, angkanya ya segitu-gitu aja. Di sisi lain ada biaya variabel, biaya yang super cair, bergerak seirama sama tingkat aktivitas Anda. Paham bedanya si keras kepala dan si cair ini krusial banget buat ngelihat pergerakan uang kita. Tapi hati-hati, aturan tadi cuma berlaku di dalam apa yang kita sebut rentang yang relevan, ya. Soalnya gini, kalau tiba-tiba Anda beli 100.000 unit bahan baku, padahal biasanya cuma 20.000. Bisa jadi Anda dapat diskon grosir besar-besaran yang mengubah semua aturan mainnya. Di luar rentang relevan, prediksi kita bisa meleset jauh. Lanjut ke petunjuk ketiga, memprediksi fungsi biaya di masa depan. Ini nih bagian paling asik, merakit bola kristal matematika kita. Kita bisa ngebangun bola kristal prediksi ini lewat 4 langkah logis yang berurutan. Pilih metode yang tepat, tentukan variabelnya, kumpulkan dan petakan datanya, lalu voila, kita bisa memprediksi fungsi biayanya. Coba deh, tarik satu garis lurus yang paling pas ngelewatin titik-titik sebaran data Anda. Secara visual, garis ini langsung ngebongkar tren biaya tersembunyi yang lagi kita cari. Garis inilah yang bakal ngebocorin kemana arah biaya perusahaan kita selanjutnya. Kalau mau ngeliat contoh gampangnya, kita bisa pakai metode tertinggi terendah. Cuma dengan ngebandingin bulan tersibuk di 1.600 jam kerja sama bulan paling sepi di 400 jam, kita bisa langsung mengisolasi tarif variabelnya. Ketemu deh angka 33 pence per jam. Sederhana banget, tapi benar-benar efektif. Tapi masalahnya, dengan banyaknya alat analisis di luar sana, metode mana yang sebenarnya paling pas buat dipakai? Dan yang lebih penting, dari mana kita tahu kalau bola kristal matematika kita ini beneran bisa diandalkan? Disinilah kita butuh tes keandalan. Kita bisa ngecek pakai aturan ketat, kayak ngelihat kelayakan ekonominya, ngintip nilai R-squared, di mana angka di atas 0,30 itu udah terbilang signifikan buat akurasi, dan ngecek error lewat nilai T. Intinya, teknik kayak regresi linear sederhana itu biasanya bakal ngasih kita hasil prediksi yang paling tajam dan terpercaya. Akhirnya, kita sampai di petunjuk keempat. Kurva pembelajaran. Saatnya kita masukin variabel yang paling susah ditebak ke dalam perhitungan, yaitu manusia.
Pekerja itu kan bukan mesin ya, dan tingkat pembelajaran ngebuktiin hal itu secara nyata. Makin sering kita ngelakuin satu tugas, secara alami kita bakal makin cepat dan efisien. Waktu yang dibutuhkan per unit otomatis menurun saat jumlah produksi digandakan. Nah, fakta bahwa manusia itu terus belajar akan benar-benar mengubah prediksi biaya Anda di masa depan. Dalam praktiknya, kita punya dua cara buat ngukur kemajuan manusia ini. Ada model waktu rata-rata kumulatif yang laju belajarnya terasa lebih cepat, dan model waktu unit incremental yang mencerminkan laju belajar yang lebih lambat. Memilih model yang tepat itu sangat krusial dalam memprediksi berapa jam kerja buruh yang bakal kita butuhkan. Lihat deh bedanya yang lumayan drastis ini. Kalau kita asumsikan tingkat pembelajaran di 80%, model kumulatif memprediksi bahwa bikin 2 unit itu cuma butuh total 160 jam. Tapi model incremental nebaknya 180 jam. Ada selisih 20 jam di situ. Bayangin kalau ini diterapkan di pabrik skala raksasa, selisih waktu segitu nilainya bisa setara sama ribuan pound sterling. Jadi, poin utama yang bisa kita ambil dari pembahasan ini adalah toolkit detektif finansial Anda itu harus bisa ngegabungin dua hal. Anda butuh data historis yang dingin, keras, dan matematis, tapi Anda juga wajib memadukannya sama realitas bahwa efisiensi manusia itu bakal terus meningkat. Kita nggak bisa memprediksi masa depan kalau kita mengabaikan fakta bahwa manusia selalu berprogres. Dan ini nyisain satu misteri terakhir yang sangat menarik buat direnungkan. Kalau efisiensi pekerja itu terus meningkat seiring pengalaman yang bertambah, di titik mana sih tepatnya sebuah bisnis bakal mentok dan mencapai kondisi produksi maksimalnya? Berapa batas kecepatan mutlak dari tim Anda sebelum fisik mereka benar-benar nggak bisa dipaksa lebih cepat lagi? Pertanyaan yang pas banget buat dibawa ke rapat evaluasi Anda berikutnya ya.